Tiga pilar keyakinan bervegetarian. Menjalani pola makan vegetarian dan vegan bukanlah hal yang mudah tanpa didasari oleh keimanan yang kuat. Maka akan banyak di antara kita yang bisa mundur di tengah jalan. Karena itulah pentingnya kita membahas apa itu iman sejati bervegetarian dengan tiga pilar keyakinan bervegetarian. Bersama saya Doni, kita di acara Vegetalk. Apa itu iman bervegetarian? Iman yang saya maksudkan adalah suatu keyakinan, suatu keputusan, pilihan, tindakan, dan kepercayaan diri kita untuk menjalani pola makanan vegetarian ini. Nah, keyakinan kita harus dibangun pada tiga pilar keyakinan bervegetarian. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa pola makan vegetarian adalah pola makan yang paling bernurani, karena hati nurani kita terketuk dan tidak ingin melihat hewan-hewan mati hanya untuk menjadi santapan kita. Yang kedua adalah kepercayaan bahwa vegetarian dan vegan adalah suatu pola makan yang paling membawa pengaruh dalam usaha memperbaiki kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Yang ketiga adalah kepercayaan bahwa vegetarian dan vegan adalah jalan menuju hidup sehat, bebas dari penyakit kronis dan kanker. Jadi dari ketiga iman di atas, bila kita benar-benar meyakininya, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita dalam bervegetarian dan vegan. Kenapa saya ingin sekali mengangkat topik ini? Ya, karena banyak sekali teman-teman kita yang berhenti di tengah jalan vegetariannya. Tentunya banyak sekali alasannya. Ada yang alasannya karena mendapatkan pasangan yang non-vege. Jadi agak repot. Kalau satu pasangan yang tidak vege, maka masaknya pun agak repot. Ada juga karena alasan repot mencari rumah makan yang vegetarian kalau keluar kota. Ada juga yang beralasan kalau vegetarian itu mahal, nggak ekonomis. Jadi ada sejuta alasan yang bisa membuat seseorang itu vegetariannya tuh bisa berhenti di tengah jalan. Jadi bila kita memahami tiga pilar penting ini, maka akan menjadikan kita memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Ketika kita dihadapkan pada masalah atau kesulitan dalam hidup ini, kita tetap akan mencari jalan keluar untuk tetap mempertahankan vegetariannya. Ketika teman-teman atau lingkungan sekitar kita tidak bervegetarian, bahkan pasangan kita tidak bervegetarian, maka tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi diri kita. Karena kita menyadari bahwa pilihan vegetarian adalah sesuai hati nurani kita. Sebagai manusia wajib melindungi bumi dari kerusakan alam dan pemanasan global, serta suatu pola makan yang paling sehat yang menjaga tubuh kita tetap punya imun yang baik untuk terhindar dari penyakit kronis, kanker, bahkan melindungi kita dari pandemi virus corona. Bukankah harta terpenting bagi kita adalah kesehatan jasmani dan rohani kita? Lalu kenapa hanya karena alasan kalau keluar kota nanti susah mencari makanan yang vegetarian, kita kan bisa menyiapkan bekal atau makanan kering atau mie instan vege atau lainnya, pasti ada solusinya. Nah, ada satu yang paling sering terjadi dan mengakibatkan vegetariannya itu putus di tengah jalan, yaitu ketika bertemu pasangan yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan pasangan tersebut mengatakan bahwa agamanya boleh makan daging hewan, ya tidak berdosa katanya. Dan pasangannya memaksa untuk ikut dalam pola makan dagingnya gitu. Sebenarnya isu ini agak sensitif. Saya kurang suka membahas jika vegetarian ini dikait-kaitkan dengan agama. Tapi karena banyaknya kasus yang terjadi, maka saya mencoba menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya vegetarian itu tidak ada kaitannya dengan agama.
Berbicara tentang agama, mungkin agama bisa berbeda-beda. Namun berbicara tentang nurani, maka nurani manusia semuanya sama. Seperti yang saya katakan tadi, di pilar pertama vegetarian adalah nurani. Bukankah semua agama mengajarkan cinta kasih, kasih sayang, belas kasihan? Jadi vegetarian adalah bentuk cinta kasih, belas kasihan kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Adalah tanggung jawab nurani kita dengan bervegetarian supaya dapat meringankan penderitaan hewan-hewan yang setiap tahunnya lebih dari 100 miliar hewan mati dijagal sebagai makanan. Maka ketika keyakinan bahwa vegetarian adalah nurani, adalah cinta kasih, adalah belas kasihan, maka Anda tidak akan mundur, bahkan bisa membuat pasangan Anda ikut dengan langkah Anda. Bukankah semua agama mengajarkan cinta kasih, mengajarkan melestarikan kekayaan hayati, menghindari kerusakan lingkungan? Bukankah semua agama mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat jasmani dan rohani? Maka vegetarian dan vegan adalah pola makan yang sudah sesuai dengan nurani dan kodrati kita sebagai manusia. Ya, begitu pentingnya iman yang kuat tentang vegetarian. Begitu pentingnya edukasi tentang vegetarian. Ingat 3 pilar tadi akan membuat kita bisa mempertahankan vegetarian dan vegan seumur hidup kita. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.